Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film bergenre romantik komedi. Berkisah tentang dua orang wanita yang merebutkan seorang laki-laki yang sangat mereka sukai. Dan laki-laki ini sangat membuat sange para wanita ini. Bagaimana kisah dari film yang sangat menantap dan sangat aduhai ini? Malam lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini berawal ketika Katie mengajar di sebuah sekolah. Di sini dia adalah seorang guru yang sangat baik dan metode yang diajarkannya juga baik-baik saja untuk para murid yang ada di sini. Namun, Samsul sebagai kepala sekolah di sini menilai kalau metode pengajaran yang diajarkan Katie kepada murid kurang begitu efisien dan berimbas pada kelanjutan karirnya di sekolah ini. Karena hal tersebut, Samsul menyuruh Katie untuk mengambil cuti agar dia bisa refreshing sejenak. Nah, di sini terlihat Mega, yaitu seorang sales kosmetik. Dia adalah teman sekamar Katie. Di sini dia mencoba untuk menawarkan produknya di salah satu perusahaan. Produk kosmetik yang ditawarkan Mega sebenarnya sih bagus dan cukup berkualitas juga. Tapi karena produk tersebut dibuat di Korea, perusahaan ini pun menolaknya dan di sini Mega pun pergi dengan begitu kesal. Dan sialnya lagi, mobil yang diparkirnya harus diderek dan ditahan oleh polisi karena telah parkir sembarangan. Bisa dibilang hari tersebut merupakan hari-hari terburuk bagi mereka berdua. Yang satunya disuruh cuti dari mengajar dan yang satunya lagi tidak ada perusahaan yang mau menerima produk yang dia tawarin. Untuk melampiaskan kekesalan di hari tersebut, di sini Katie berbelanja berbagai barang yang dia sukai seperti baju celana dan yang lainnya. Dan di sini Mega juga melampiaskan kekesalannya di hari tersebut dengan menyewa seorang gigolo untuk memuaskan hasratnya. Karena lelaki panggilan ini melayani dengan cukup baik, dia pun meminta bintang 5 kepada Mega. Di suatu malam, Katie dan Mega pun menonton sebuah acara televisi kesukaan mereka karena ada pria seksi di film tersebut. Dan sebagai info aja, mereka di sini sangat menyukai pria yang sispek seperti Oom. Tepat di suatu malam menjelang subuh, ketika Katie tengah tertidur, tiba-tiba si Mega membangunkan Katie dan menyuruhnya untuk bersiap. Karena dia telah memesan tiket untuk berlibur. Dan alangkah bangsatnya, si Mega ini memesan tiketnya secara mendadak. Mau nggak mau, si Katie pun terpaksa bersiap. Mereka pun pergi ke bandara untuk berlibur ke Florida. Sesampainya di bandara terlihat antrian yang begitu panjang. Karena pesawat mereka akan segera berangkat, tidak akan mungkin menunggu antrian sepanjang ini. Karena Mega adalah wanita yang sangat kreatif, dia pun melakukan satu ide yang cukup brilian, yaitu meminta tolong pada salah satu petugas pria yang ada di sana. Untuk melancarkan aksinya, Mega pun mengeluarkan berbagai pakaian dalam berupa segitiga dan pakaian dinas lainnya untuk menggoda petugas ini. Namun petugas yang baik ini tidak tergoda dengan hal tersebut dan menyuruh Mega untuk mengantri kembali. Di sini Mega pun kembali ke antrian dan memandangi petugas tersebut dengan pandangan yang tak berdosa. Karena petugas ini begitu kasihan dengan Mega, dia pun luluh dan akhirnya membuka loket yang lain agar Mega dan si Katie segera check-in tiket dan segera masuk ke dalam pesawat. Dan Katie ini sebenarnya fobia dengan ketinggian termasuk menaiki pesawat. Entah lama ada seorang pria tampan yang menghampiri mereka. Dan ternyata pria ini akan duduk di tengah tepat di antara mereka berdua. Ketika pria ini akan meletakkan tasnya di bagasi, Mega pun melihat perut dari pria tersebut dengan pandangan yang begitu sakne. Mereka pun berkenalan dan pria ini bernama Rian. Pesona Rian membuat Mega dan Katie terlibat dalam sebuah persaingan untuk merebut hati Rian. Singkat cerita, di tengah perjalanan, tiba-tiba pilot mengumumkan sebuah pengumuman kalau mereka harus segera mendarat di bandara terdekat. Karena ada badai yang cukup besar yang akan muncul dan mereka pun harus mendarat di As de Louis. Sesampainya di sebuah hotel, mereka pun check-in dan menginap sementara di hotel tersebut sampai badai berakhir. Saat di lift, ketika akan menuju ke kamar, Mega dan Katie pun bertemu kembali dengan Rian. Dan di sini Rian akan pergi nge-gym. Mereka pun sempat mengobrol di sini. Rian begitu kesal karena perjalanannya harus tertunda untuk pergi ke sebuah pesta pernikahan. Karena melihat Rian yang begitu seksi, Mega dan Katie pun mengekspresikan pandangan mereka dengan pandangan yang terlihat sange. Dan dua betina ini pun sangat terkesima dengan sosok Rian. Tak lama, Rian pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke klub di malam hari. Mereka pun terlihat senang dan sangat antusias akan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar hotel, di sini mereka berbincang tentang sosok Rian.
Tak lama si Mega menyadari kalau tasnya tertinggal di bagasi pesawat dan membuatnya bingung akan memakai baju apa ketika akan pergi ke klub nanti. Dia pun turun ke lobi dan meminta bantuan resepsionis untuk mencarikan mall terdekat. Namun sayangnya tidak ada mall terdekat di daerah hotel tersebut. Saat di malam hari, si Katy bertemu Rian dan di sini Rian bertanya kepada Katy tentang keberadaan Mega. Dan tiba-tiba Mega pun muncul dengan gaun yang sangat istimewa. Mereka pun melihat berita di televisi. Berita itu pun mengabarkan kalau badai semakin membesar dan diperkirakan butuh waktu yang cukup lama agar pesawat dapat melintas kembali dan membuat mereka harus tinggal lebih lama di hotel tersebut. Di sini Rian yang resah karena takut akan ketinggalan pesta yang akan dia datangi. Mega dan Katy pun mencoba untuk menghiburnya. Tak lama mereka pun mengobrol satu sama lain dan berbicara tentang pekerjaan mereka masing-masing. Di sini Rian mengatakan kalau pekerjaannya adalah seorang pemuda Pancasila. Mendengar hal tersebut, Mega dan Katy pun sedikit terkejut karena mereka bertemu dengan pria yang begitu sempurna sesuai dengan tipe mereka, memiliki tubuh seksi dan seorang pemuda Pancasila. Lalu kemudian sang DJ pun memainkan sebuah musik. Ketika Mega lagi asik-asiknya joget dengan goyangan yang aduhai, tiba-tiba gaunnya terlepas dan bohnennya pun terlihat keluar sebelah. Untung ada pria yang segera menutupi bohnen tersebut dengan topi miliknya. Ketika mereka selesai dari klub, mereka pun berada di lift untuk menuju kamar masing-masing. Mega dan Katy yang terlihat begitu sangne, mereka ingin sekali pergi bersama Rian menuju kamarnya, dan mereka berlomba-lomba untuk bisa ke kamar Rian. Namun karena mereka berdua masih malu-malu anjing, tak satu pun dari mereka pergi ke kamar Rian. Di sini persaingan Mega dan Katy untuk mendapatkan cinta dan tubuh Rian pun dimulai tepat di malam tersebut. Keesokan harinya, mereka bertiga pun berencana untuk pergi jalan-jalan keliling kota dan akan menaiki sebuah balon udara. Katy yang sangat takut dengan ketinggian pun memberanikan diri karena Rian. Ketika mereka menaiki balon udara, di sini mereka dipandu oleh seseorang pria dengan mata bajak lautnya. Ketika mengudara, tiba-tiba Katy mengalami panik yang membuat dirinya shock dengan ketinggian. Di sini Rian mencoba untuk menenangkannya. Mega yang terlihat kesal, dia pun memberi sebuah minuman ke pemandu tersebut. Ketika Mega akan membuka tutup dari botol minuman itu, alangkah bangsatnya tutup botol minuman tersebut malah mengenai mata dari pemandu itu dan mengakibatkan sebelah matanya tidak bisa melihat. Dan otomatis sekarang kedua matanya tidak bisa melihat. Karena hal itu pun mereka harus segera mendarat. Dan dengan tidak ada akhlak, balon udara pun mendarat tepat di atas sebuah kue di acara ulang tahun salah seorang bocil yang ada di sana. Ketika mereka bertiga telah sampai di hotel, Rian berencana untuk bersantai dan berenang di kolam. Dengan sigap, Mega dan Katy pun berencana akan mengikutinya. Di kamar hotel, Mega dan Katy sedang bersiap untuk pergi ke kolam renang dan terlihat Mega dengan pakaian renangnya yang lebih seksi dari yang digunakan Katy. Karena Katy tidak mau kalah dengan Mega, dia pun akhirnya mencoba memodifikasi pakaian tersebut dengan sentuhan yang sangat mantap. Kemudian Mega sampai terlebih dahulu di kolam renang. Tak lama, Katy pun sampai dengan kostum yang telah dimodifikasinya dan kostum tersebut begitu sangat aduhai sekali. Lalu Mega dan Katy pun memamerkan aksi lompat indah mereka di kolam renang. Dan di sini Rian yang akan menjadi jurinya. Mega yang begitu bersemangat, dia pun lompat dengan lompatan yang cukup sakit, di mana ketika melompat, muka Mega yang terlebih dahulu menghempas air. Karena dikira tenggelam, ada seorang bocah baik hati yang ingin menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba karena Mega memberikan jari tengah, bocah baik hati ini pun memutar balik dan tak jadi menyelamatkan Mega. Kemudian di keesokan harinya terlihat Rian yang akan pergi menggunakan sebuah mobil dengan seorang pria. Dan pria ini bernama Eko. Rian berencana akan pergi melalui jalur darat untuk mengejar pesta pernikahan yang akan dihadirinya. Karena Mega dan Katy tidak ingin berpisah dengan Rian, mereka berdua pun akhirnya ikut pergi bersamanya dan perjalanan dengan menggunakan mobil pun dimulai. Di tengah perjalanan, mereka pun sampai di sebuah SPBU untuk isi BBM. Katy yang kebelah pipis, dia pun segera menuju toilet dan di dalam toilet ini ada begitu banyak kotoran dengan tingkat kejorokan yang sangat menjijikan. Mau tidak mau, Katy yang kebelah pipis terpaksa menggunakan toilet tersebut. Tak lama ada seorang pria yang mengetuk pintu dan ternyata orang itu adalah Mega. Dia sengaja mengunci Katy di dalam toilet ini agar dia bisa mendapatkan Rian dan berniat untuk meninggalkan Katy di SPBU tersebut. Tak lama Katy yang berusaha untuk keluar dari toilet tersebut harus mengalami hal yang menjijikan. Usaha Katy untuk keluar dari toilet tersebut akhirnya membuahkan hasil dan dia berhasil keluar lewat jendela. Tapi ya itu, walau usaha tidak akan mengkhianati hasil, namun di sini hasil yang didapat harus mengkhianatinya. Walau berhasil keluar, Katy harus mengalami hal yang sangat menjijikan.
membersihkan kotoran dari toilet menempel di hampir seluruh pakaian yang digunakannya. Setelah membersihkan dirinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Ryan pun memberikan pijitan kepada si Katie. Mega yang iri melihat hal tersebut pun berniat untuk membuat Katie tertidur dengan obat penenang yang dimasukkan ke dalam minuman. Ketika menawarkan minuman tersebut kepada Katie, di sini Katie tidak sedang ingin minum. Dan tiba-tiba Eko yang sedang menyetir mengambil minuman tersebut dan meminumnya. Dan sialnya, minuman tersebut telah diberi obat penenang dengan dosis yang sangat banyak. Tiba-tiba mobil mereka pun menabrak sebuah pembatas jalan. Karena hal tersebut, perjalanan mereka pun harus berhenti karena lampu di mobil tersebut telah mati. Dan akhirnya mereka pun mencari hotel terdekat untuk beristirahat. Di sini persahabatan Mega dan Katie pun mulai renggang semenjak mereka bertemu dengan Ryan. Dan di hotel ini mereka berdua tidak lagi tidur di kamar yang sama. Ketika Katie sedang mengambil sebuah minuman dingin, tiba-tiba si bangsa Ryan pun menghampirinya. Dan tiba-tiba si Ryan dengan tampang yang tak berdosa memegang bawahnya si Katie. Mereka lalu bercumbu dan mereka pun kikuk-kikuk. Dan setelah mereka kikuk-kikuk, di sini Katie terlihat begitu gembira karena bisa melakukan aksi kikuk-kikuk bersama dengan pria yang dia impikan, yaitu Ryan. Keesokan paginya di tempat sarapan, Katie dengan wajah gembira dihampiri oleh Mega, dan Mega begitu heran dengan Katie. Di malam tersebut, Ryan berhasil kikuk-kikuk dengan wanita cantik di malam yang sama. Katie yang mengetahui hal tersebut, dia pun sangat marah kepada Mega. Dan perkelahian antar dua betina ini pun terjadi dengan begitu sengit. Namun pada akhirnya perkelahian mereka dapat dihentikan oleh pemilik hotel. Sementara itu, Ryan telah pergi meninggalkan mereka bertiga dengan menggunakan mobil milik si Eko. Ryan meninggalkan mereka bertujuan untuk mengejar acara pesta yang akan dihadirinya. Di sini Mega dan Katie dimintai keterangan oleh seorang petugas polisi. Dan si Eko menyatakan kepada mereka bahwa Ryan rupanya menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Mendengar hal tersebut, mereka pun begitu terkejut dan mereka berencana akan pergi mendatangi Ryan dan akan menghancurkan pesta pernikahannya. Sesampainya di tempat di mana Ryan menikah, mereka mendatangi resepsionis dan menanyakan di mana lokasi acara pernikahan yang berlangsung. Dan resepsionis pun mengarahkan mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan calon mempelai wanita yang akan segera masuk ke dalam ruangan. Di sini Mega dan Katie berkata kepada mempelai wanita bahwa calon suaminya adalah seorang yang brengsek dan telah kikuk-kikuk dengan mereka berdua. Dan sontak mempelai wanita ini pun masuk ke dalam ruangan dan melempar calon suaminya dengan sebuah bunga. Dan alangkah bangsatnya, mereka rupanya salah orang. Mereka pun kembali ke resepsionis dan menanyakan acara pernikahan lain yang ada di gedung tersebut. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Ryan. Ryan pun begitu terkejut dengan kehadiran mereka berdua. Mega dan Katie berniat menghancurkan pernikahan Ryan karena telah mempermainkan mereka berdua. Namun di sini Ryan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa mereka lah yang mengejar-ngejarnya. Semenjak bertemu di dalam pesawat dan mereka tidak pernah menanyakan kepada Ryan pesta siapa yang akan dihadirinya. Dan akhirnya mereka pun ikhlas dengan apa yang telah terjadi dan mengikhlaskan Ryan menikah dengan wanita lain. Mega dan Katie pun kembali ke bandara untuk pulang ke rumah dan rencana liburan mereka benar-benar sangat kacau. Walaupun sempat kikuk-kikuk dengan seorang pria dan hubungan pertemanan antara Mega dan Katie kembali utuh seperti sedia kala. Mereka akhirnya pulang ke rumah. Di sini Katie kembali mengajar di sekolah, tempat di mana sebelumnya dia mengajar dan akhirnya dia mendapatkan apresiasi dari sekolah tersebut. Dan di sisi lain Mega dengan potongan rambut barunya dia sedang melakukan video call dengan si Eko. Dan tak lama dia pun memperlihatkan bagian indah dari tubuhnya untuk dipandangi si Eko. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Mega dan Katie yang sedang duduk bersama sambil melihat acara televisi kesukaan mereka. Semua pun kembali seperti sedia kala dan persahabatan di antara keduanya pun semakin erat. Buat kalian yang suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time, bye bye.